Bab 1371. Jared memaksa masuk ke pintu, sambil mengerang saat ia membenturkan dirinya ke pintu. Max, yang berdiri di luar pintu, mencoba masuk ke dalam setelah mendengar suara itu. Namun, ia dihentikan oleh pengawal Fiorella. Tidak seorang pun dapat memasuki ruangan tanpa izin dari Bu Visser. Max menatap kedua pengawal itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya sekretaris Tuan Johnston. Kami tahu itu, tapi kami tetap tidak bisa mengizinkan Anda masuk tanpa izin dari Bu Visser. Suara itu terdengar lagi dari dalam ruangan. Kemudian, Max mengabaikan para pengawal dan masuk ke dalam ruangan. Max melihat Jared terbaring di tempat tidur, terengah-engah, sementara Fiorella membuka kancing bajunya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini sekarang. Fiorella membentak Max setelah dia memasuki ruangan. Max mengabaikannya dan langsung berjalan ke arah Jared. Fiorella melirik pengawalnya, dan mereka pun memutar menuju Max. Max dengan cepat menghindari mereka dan menjatuhkan mereka hanya dengan beberapa gerakan. Nona Visser, izinkan saya melakukan pekerjaan saya. Max menatap Fiorella saat dia berbicara. Melihat pengawalnya yang tidak kompeten, Fiorella tahu dia tidak bisa menghentikan Max untuk membawa Jared pergi. Jadi, dia menatap Max dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu tegang? Saya sudah mengenal Tuan Johnston selama bertahun-tahun. Mengapa aku harus menyakitinya? Dia baru saja minum terlalu banyak. Aku hanya membantu bersantai ketika kamu masuk. Aku juga minum sedikit. Kupikir kamu seorang penyusup. Maafkan aku." Max tahu apa yang ingin disampaikan Fiorella. Ia mengangguk padanya. Kemudian, ia membawa Jared keluar dari ruangan dan keluar melalui pintu keluar lain. Fiorella marah. Ia memarahi pengawalnya karena telah merusak rencana yang sempurna. Ia akhirnya memiliki kesempatan untuk berduaan di kamar bersama Jared, tetapi orang kedua ini memainkannya. Max tidak akan pernah bisa membawa Jared pergi jika mereka lebih kompeten. "Sampah! Minggir dari hadapanku! Kalian dipecat!" teriak Fiorella kepada mereka. Karena ketakutan, para pengawal itu meninggalkan ruangan dan menutup pintu dengan kepala tertunduk. Fiorella menarik bantal ke arah pintu. Pesta di lantai bawah masih sangat sibuk, dan semua orang tidak menyadari apa yang terjadi di lantai atas. Di rumah besar itu, Nicole tidak melihat Jared di rumah setelah kembali ke rumah. Ia hendak meneleponnya karena mengira Jared sedang lembur. Namun, ia kemudian teringat bahwa Jared mengatakan sesuatu tentang akan pergi ke pesta malam itu, jadi ia menyimpan teleponnya. Bel pintu berbunyi saat dia sedang menonton televisi. Nicole mengira itu Jared, jadi dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menggunakan kuncinya. Dia pergi ke pintu dan melihat Max sedang menggendong Jared. "Ada apa di sini?" Nicole menatap Max dengan bingung. Tuan Johnston minum terlalu banyak di pesta itu. Untuk menghindari kesalahpahaman, Max memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. "Bawa dia masuk." Nicole membuka pintu. Kemudian, Max membantu Jared ke sofa dan membaringkannya. "Nona Nicole, saya akan pergi sekarang." Max berbalik dan menatap Nicole. "Tentu, terima kasih banyak." Setelah Max pergi, Nicole pergi ke sisi Jared. "Aku selalu berpikir toleransinya sangat tinggi. Berapa banyak minuman yang dia minum sebelum dia pingsan seperti ini?" Bab 1372. Nicole menggerutu pelan sambil membuka kancing kemeja Jared. Kemudian, tanda merah di pipi Jared menarik perhatiannya. Dia memperhatikannya dengan saksama dan menyadari bahwa itu berasal dari bibir seorang wanita. Bukankah dia pergi ke pesta? Mengapa ada noda lipstik di wajahnya? Banyak pertanyaan yang berkecamuk di benak Nicole. Ia mengernyitkan dahi dan menatap Jared yang sedang tertidur lelap. "Bagus sekali, Jared Johnston. Sepertinya kau bersenang-senang sebelumnya dan bahkan sampai mabuk. Kenapa kau repot-repot pulang ke rumah?" Nicole menatapnya sambil bertanya. Namun, Jared hanya menanggapi dengan mendengkur. Nicole meninggalkannya dengan marah. Kemudian, ia mematikan televisi dan naik ke atas. Dia berbaring di tempat tidurnya dan memikirkan apa yang telah terjadi. Semakin lama dia berbaring di sana, semakin marah dia. Dia merasa seperti Jared berpura-pura menjadi pria yang berprinsip. Keesokan paginya,
Jared terbangun karena haus sekali. Ia melihat sekeliling dan tidak melihat Fiorella dimanapun. Ia merasa lega. Ia mengambil cangkir dan mengisinya dengan air sebelum menenggaknya. Saat itulah ia baru menyadari bahwa ia sudah kembali ke rumah, tetapi ia tidak tahu mengapa ia tidur di ruang tamu. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Hal terakhir yang dapat diingatnya adalah Fiorella membuka kancing kemejanya dan tidak ada hal lain setelah itu. Bagaimana aku bisa pulang? Sendirian? Mungkin tidak. Max bersamaku. Aku yakin Max yang menyuruhku kembali ke sini. Kenapa aku tidur di sofa waktu itu? Max tidak akan meninggalkanku di sana begitu saja. Pasti ada sesuatu yang terlewatkan olehku. Saat mencoba mengingat kembali ingatannya, Jared mendengar suara langkah kaki dari tangga. Ia segera menoleh untuk melihat ke arah Fiorella. Kemudian, Nicole muncul di hadapannya, dan Jared merasa lega lagi. Trauma yang dibawa Fiorella kepadanya tak terbayangkan. Kau sudah bangun? Kata Nicole tanpa khawatir, sambil menatap Jared. Ya, selamat pagi, kata Jared menyapa. Nicole melotot padanya dan bertanya dengan nada sinis, bagaimana tidurmu tadi malam? Tadi malam, baik-baik saja. Dia tidak ingat apa yang terjadi, karena dia tidur sepanjang malam. Dia pasti masih tidur jika dia tidak haus. Bagaimana denganmu? Tanya Jared sambil menatap Nicole. Nicole terus mengejeknya. Bagus sekali. Tempat tidurnya sangat besar dan empuk. Jauh lebih bagus daripada sofa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole, Jared baru menyadari bahwa ia belum menggosok giginya. Ia berdiri perlahan karena kepalanya masih terasa sedikit pusing. Keadaannya membaik setelah ia berdiri tegak beberapa saat. Apakah ada sarapan untukku? Tanya Jared sambil berjalan ke kamar mandi. Dia menatap bayangannya di cermin, dan dia terkejut. Apa yang telah kulakukan hingga terlihat seperti ini? Rambutku berantakan, dan bahkan kemejaku tidak dikancing. Saat hendak mencuci muka, tiba-tiba ia melihat noda lipstik di pipinya. Ia pun terkejut. Dari mana ini datang? Tiba-tiba, sebuah kejadian yang tidak mengenakan terlintas dalam benaknya. Mungkinkah? Oh, tidak, Nicole mungkin melihat ini. Kalau tidak, aku tidak akan tidur di sofa. Itu juga menjelaskan mengapa dia bertingkah aneh tadi. Memikirkan betapa menakutkannya tatapan Nicole, dia segera menghubungkan titik-titiknya. Ia segera menyegarkan diri dan turun ke bawah. Nicole sudah sarapan di ruang makan. Ia berjalan perlahan dan duduk, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada makanan di depannya. Ia melirik Nicole yang terus makan tanpa menatapnya. Jared ragu-ragu, tetapi dia memutuskan untuk tetap bertanya. Nicole, bagaimana aku bisa kembali tadi malam? Bab 1373. Nicole mengangkat kepalanya untuk melihat Jared setelah mendengar pertanyaannya. Lalu, dengan dingin, dia bertanya lagi, apakah kamu sudah lupa dengan semua yang terjadi tadi malam? Aku ingat sebagian, tapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali, jawab Jared dengan nada bersalah. Max mengirimmu pulang, kata Nicole padanya. Jared mengingat kembali ingatannya dan samar-samar mengingat kejadian ini. Sepertinya dia menyadari noda lipstik di wajahku, dan mungkin itulah sebabnya aku ditinggalkan di ruang tamu untuk tidur. Walaupun Jared tidak senang dengan perbuatannya, dia mengira Nicole seharusnya merasa lebih buruk. Tentang apa yang terjadi tadi malam, aku bisa menjelaskannya. Jared menatap Nicole dengan ekspresi tulus di wajahnya. Tidak apa-apa, aku harus pergi bekerja sekarang. Kamu harus menyiapkan sesuatu untuk dimakan untuk sarapan. Lalu, Nicole berdiri dan meninggalkan meja. Nicole, meskipun Jared memanggil namanya, Nicole tidak berhenti berjalan dan langsung keluar pintu. Kemarahan membanjiri nadi Jared saat ia menatap mobil Nicole yang melaju meninggalkan rumah besar itu. Bagaimana aku bisa mabuk? Dan bagaimana noda lipstik itu bisa ada di wajahku? Jared mengenakan jaketnya, masuk ke mobilnya, dan melaju ke kantor. Di sana, Max berdiri di hadapan Jared. Apa yang terjadi tadi malam? Aku ingin tahu semuanya secara rinci, kata Jared. Karena tidak ingin Jared khawatir tentang kejadian tadi malam, Max mencoba menyembunyikannya darinya. Tuan Johnston, tidak terjadi apa-apa. Anda sebaiknya melihat dokumennya dulu.
Katakan padaku, kata Jared tanpa emosi. Max memperhatikan nada suaranya, jadi dia menceritakan kepada Jared semua yang terjadi malam sebelumnya. Semakin banyak Jared mendengar, semakin marah dia. Dia sama sekali tidak menduga Fiorella akan menjebaknya seperti ini. Untungnya, Max cukup tajam untuk mengeluarkannya dari sana. Jika tidak, Fiorella kemungkinan akan memanfaatkannya. Apakah Nicole menjagaku setelah kau mengantarku pulang? Tanya Jared sambil menatap Max. Ya, Tuan. Nona Nicole adalah satu-satunya orang di rumah besar itu. Baiklah. Kembali bekerja sekarang. Jared memperlakukan Fiorella seperti seorang teman, dan ia bahkan memberinya sebotol anggur sebagai hadiah. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Fiorella akan memberinya obat bius. Ia ingat dengan jelas bahwa ia mulai kehilangan kesadaran setelah meminum anggur yang diberikan Fiorella kepadanya. Ia hanya tidak tahu apakah ada yang salah dengan anggur itu atau apakah Fiorella telah melakukan sesuatu pada gelasnya. Jared membanting tinjunya ke meja dengan marah. Wanita sialan itu. Tidak mungkin aku mau menjadi pasangannya lagi. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Sementara itu, Zeke mengirim pesan kepada Nicole segera setelah dia tiba di kantor. Apa kamu di sana? Ya, kenapa kamu menghubungiku lewat ini? Nicole merasa aneh bahwa Zeke menggunakan saluran terenkripsi untuk mengiriminya pesan. Batalkan misi. Saya terekspos, dan saya melarikan diri ke tempat yang aman untuk saat ini. Bisakah kamu mengambil alih dan menyelesaikannya untukku? Semuanya baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Mengapa Zeke tiba-tiba diburu sekarang? Bersembunyilah dengan baik dan tetaplah merunduk. Tidak bisakah kau melanjutkan misi ini setelah beberapa saat? Aku tidak punya energi untuk menjalankan misi berisiko tinggi seperti ini sekarang. Baiklah, tapi aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku menyelesaikan misi ini jika kau mendengar kabar kematianku. Aku sungguh-sungguh berharap kau dapat membantuku. Bab 1374. Nicole tidak menghargai sikap negatif Zeke. Tidak bisakah kamu lebih optimis? Kamu akan baik-baik saja. Selesaikan saja sendiri. Terima kasih. Kemudian, Zeke offline. Nicole mendesah setelah melihat status Zeke. Dia bisa saja menikmati hidupnya jika dia tidak memiliki pekerjaan yang berbahaya. Ada banyak hal lain yang bisa dilakukan jika dia hanya mencari sensasi. Nona Riddle, teknisi ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu, kata Kelly setelah memasuki kantor. Tentu, aku akan segera membahasnya. Nicole mematikan komputernya dan meninggalkan kantornya. Sorenya, Harvey datang menjemput Nicole. Apakah Nicole ada di sini? Tanyanya pada resepsionis. Nona Riddle ada di dalam. Baiklah. Dia berjalan ke kantor Nicole tetapi tidak melihatnya dimanapun. Dia tidak ada di sini. Harvey pergi ke ruangan lain untuk mencarinya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Nicole mengatakan sesuatu tentang chip tersebut kepada teknisi itu. Tuan Ellison. Kelly menyambutnya begitu dia melihatnya masuk. Hai, Nicole kemudian berbalik dan menatap Harvey. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Pikiran untuk rindumu, kurasa, kata Harvey tanpa malu-malu dengan senyum cerah di wajahnya. Membosankan. Nicole memutar matanya ke arahnya. Selama beberapa hari ini aku tidak membahasnya, aku bertanya-tanya dari mana dia mempelajarinya. Apakah kamu sibuk? Tanyanya sambil menatap Nicole. Nicole membalas perhatiannya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Tentu saja. Tunggu aku di kantorku. Aku akan segera menyusulmu, kata Nicole sebelum melanjutkan pembicaraannya dengan sang teknisi. Setelah beberapa waktu, Nicole kembali ke kantornya. Ada yang mau diminum? Kamu punya kopi? Tanya Harvey terus terang. Nicole mengangkat telepon dan berkata, ambilkan secangkir kopi untuk Tuan Ellison. Jadi, apa yang begitu penting hingga kau harus datang jauh-jauh ke sini untuk memberitahuku? Nicole duduk di kursi kantornya. Dia mengangkat kelopak matanya saat menatap Harvey. Joyce mendesakku untuk segera menyelesaikannya. Apa rencanamu selanjutnya? Harvey bertanya kepadanya dengan pandangan ingin tahu. Nicole bersandar di kursinya dan bersandar. Sepertinya Joyce tidak sabar untuk mengejarku. Aku heran kenapa.
Mungkinkah dia ingin meninggalkan negara ini secepat mungkin? Coba tunda dia dulu. Beri aku waktu untuk bersin, jawab Nicole. Lagi, aku mungkin bisa melakukannya untuk 1 hari lagi. Aku takut mereka akan mulai mengirimkanku jika aku terus menundanya. Harvey memasang ekspresi waspada saat menatap Nicole. Dimengerti. Aku akan memberitahu kamu apa yang harus dilakukan segera setelah aku menemukan penjelasannya. Nicole menatap Harvey lagi sambil bertanya, apakah kamu sudah mendengar sesuatu tentang Martin? Harvey merasakan sedikit keajaiban. Tidak banyak yang terjadi di sana. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu? Saya mulai berpikir bahwa saya bukan satu-satunya orang yang diincar Joyce, tetapi Martin juga, kata Nicole. Martin, bukankah mereka dulu bekerja sama? Meskipun dia mengusir keluarga McCarthy keluar dari negara ini, dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Kudengar dia melakukan itu hanya karena Joyce mencuri sesuatu yang sedang dia uji coba. Bab 1375. Yah, kurasa mereka masih dianggap begitu sampai sekarang. Harvey menatap Nicole seolah ada banyak hal yang dipikirkannya. Ya, Nicole menatap Harvey. Apa yang dikatakan Harvey hanyalah sebagian dari kenyamanan, dan dia mungkin masih belum tahu tentang rasa iri di antara mereka. Dia pikir akan lebih baik untuk merahasiakannya guna mengurangi risiko dia melakukan kesalahan. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Aku harus pergi ke suatu tempat. Nicole memandang Harvey lalu berdiri, meninggalkan kantornya. Tepat pada saat itu, resepsi memasuki ruangan sambil membawa secangkir kopi. Tuan Ellison, ini kopi Anda. Tidak apa-apa. Lalu, dia mengikuti Nicole keluar ruangan. Mau kemana? Aku ikut, kata Harvey. Harvey Ellison, apakah kamu sebebas itu karena kamu menyuruh saudaraku melakukan segalanya untukmu? Nicole menyebutkannya. Dengan ekspresi percaya diri, Harvey menjawab, tidak. Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Kamu bisa menelepon Sean dan bertanya padanya jika kamu tidak percaya padaku. Nicole memutar matanya ke arahnya sebelum memasuki lift. Harvey juga ikut. Apakah Anda tidak punya proyek lain yang harus diselesaikan selain apa yang sedang Anda kerjakan dengan Aegis Corporation? Kata Nicole sambil menjaganya tetap di depan. Tentu saja, tapi aku membiarkan bawahanku mengurus mereka. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk gaji mereka. Apa gunanya melakukan itu jika aku masih harus melakukan semuanya sendiri? Aku tidak seperti kamu dan Tuan Johnston. Meskipun kalian berdua sangat aktif dan bisnis kalian terus berkembang, kalian berdua juga melelahkan diri sendiri. Menurutku, pekerjaan tidak sebanding dengan pengorbanan kesehatanku. Saya hidup cukup nyaman saat ini, dan menurut saya yang terpenting adalah menjalani hidup di masa sekarang. Kalau tidak, akan terlambat untuk melakukan apapun saat kita bertambah tua. Harvey berbicara seolah-olah ia telah menemukan makna hidup, dan menjalani masa kini adalah prioritasnya. Setiap orang mempunyai mimpi yang berbeda-beda. Hanya itu saja yang dikatakan Nicole sebelum dia berjalan menuju mobilnya. Harvey mengikutinya. Nicole masuk ke dalam mobil dan menatapnya. Kau tidak mau ikut denganku, katanya. Kemudian, ia menyalakan mobil dan melaju pergi sementara Harvey berdiri di sana, memperhatikan mobil itu semakin menjauh darinya. Nicole menghubungi nomor Martin sambil mengemudi. Martin, apakah kamu di pabrik? Suara Nicole terdengar melalui telepon dan sampai ke telinga Martin. Ya, benar. Kenapa kamu punya waktu meneleponku? Martin meletakkan dokumen di tangannya. Saya sedang dalam perjalanan ke pabrik sekarang. Sampai jumpa nanti. Nicole menutup telepon setelah konfirmasi lokasi Martin. Mengetahui bahwa Nicole akan segera tiba, Martin berdiri dan keluar. Dia ingin menyambutnya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah beberapa saat, Nicole mengendarai mobilnya ke Beacon, dan Martin menunggunya di tempat parkir. Nicole memarkir mobilnya dan keluar. Apakah kamu menyambutku? Nicole bertanya dengan senyum cerah di wajahnya. Tentu saja, sudah lama, kata Martin sambil menatap Nicole. Kamu benar, kita bicara di atas saja. Martin memimpin jalan ke kantornya dengan Nicole di belakangnya. Nicole duduk saat Martin membuat secangkir kopi kesukaannya.
Nicole mengambil cangkir itu dan menyeruputnya. Kemudian, dia menatap Martin dan berkata, "Bukankah ini kopi yang kuberikan padamu? Kenapa kamu masih menyimpannya?" Sudah beberapa waktu sejak dia memberikan kopi itu kepadanya, dan dia seharusnya sudah menghabiskannya sejak lama. Jadi, Nicole merasa aneh bahwa dia masih punya sisa untuknya. Martin menatap Nicole dan tersenyum, "Aku tidak tahu di mana kamu membeli kopi kesukaanmu, jadi aku tidak meminum kopi yang kamu berikan. Aku menyimpan semuanya agar aku bisa membuatnya untukmu saat kamu berkunjung." Nicole sangat terkejut mendengar apa yang dikatakannya. "Benarkah kau tidak menggunakannya, hanya agar aku bisa memilikinya saat aku datang?" Bab 1376. Nicole mendesah, "Kenapa kamu tidak bilang saja padaku kalau kamu juga suka kopi ini? Meskipun sulit menemukannya, aku punya cara untuk mendapatkannya untukmu. Kamu orang yang sangat menarik." Nicole menatap Martin tanpa daya sambil berusaha menahan tawa. "Saya tidak tahu." Martin memasang wajah polos. Ia tidak tahu Nicole bisa mendapatkannya dengan mudah. Ia pikir akan sulit baginya untuk membawa pulang barang-barang itu dari luar negeri. Nicole meletakkan cangkir kopinya dan bertanya, "Bagaimana keadaan pabrik akhir-akhir ini?" "Lumayan. Produksi berjalan dengan baik, dan pesanan terus berdatangan. Saya tidak punya waktu untuk bermalas-malasan." Martin sangat menikmati kesibukannya. Itu membuatnya merasa puas. Konsep gaya hidupnya adalah kebalikan dari apa yang diusulkan Harvey. Nicole memandang Martin dan merasa dia telah menjadi dirinya yang dulu lagi. Kendala dalam hidup tidak terlalu memengaruhinya, atau mungkin dia memang orang yang tangguh. Dia memasang ekspresi serius setelah basa-basi itu dan bertanya, "Apakah Joyce menghubungimu akhir-akhir ini?" Senyum di wajahnya perlahan menghilang begitu dia mendengar nama Joyce. "Tidak. Kenapa kamu tiba-tiba menyinggungnya?" Dia menatapnya dengan bingung. "Bagus sekali. Aku hanya bertanya." Nicole memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang Joyce yang menyewa seseorang untuk menyerangnya karena hal itu tidak memengaruhinya. Bagaimanapun, akan lebih baik untuk menghindari keterlibatan Martin jika Joyce tidak mencoba mengacaukan operasi pabrik. Oh, keluarga McCarthy bahkan menyewa stasiun televisi untuk menyiarkan doa mereka. "Tahukah Anda tentang itu?" Martin memandang Nicole dan bertanya. "Ya, aku mau." Dia tidak hanya tahu, tetapi dia juga hadir secara langsung. Mereka tampil dengan sangat memukau. "Menurutmu mengapa keluarga McCarthy melakukan itu?" Martin tidak dapat menemukan jawabannya, jadi ia bertanya pada Nicole. Mereka mungkin hanya ingin mendapatkan kembali harga diri mereka. Lagi pula, mereka meninggalkan negara ini dengan tidak bermartabat saat itu. "Kami tahu Anda memberi kesempatan kepada keluarga McCarthy hanya karena Anda dan Joyce telah bekerja sama selama bertahun-tahun." Nicole mengingat kembali ingatannya dan dapat mengingat setiap hal yang terjadi. "Martabat, haha," Martin terkekeh. Keluarga McCarthy hanya bisa sampai ke posisi mereka saat ini karena mereka menumpang pada orang lain. Sungguh ironis. Martin mengejek mereka dengan sinis. Keluarga McCarthy tak lebih dari sekadar sampah baginya, dan sampah tak butuh harga diri. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang ini? Nicole dapat mengerti apa yang coba dikatakannya. Dia merasa seolah Martin tahu sesuatu tentang apa yang terjadi dengan keluarga McCarthy ketika mereka pergi ke luar negeri. "Tidak banyak. Namun, ku dengar keluarga McCarthy menjalin hubungan dengan keluarga Adam melalui pernikahan. Keluarga Adam sangat kaya, tetapi mereka tidak memiliki cukup ahli waris untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Selain itu, para tetua keluarga khawatir kerajaan bisnis mereka akan runtuh. Jadi mereka mencari wanita yang sangat subur untuk melahirkan anak-anak mereka." Sesuatu yang konyol seperti itu benar-benar terjadi. Meskipun Nicole telah melihat banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia menjumpai sesuatu yang sangat aneh. Benar sekali. Para wanita dari keluarga besar lainnya tidak mau repot-repot melakukan itu untuk keluarga Adam. Selain itu, tempat itu tidak memiliki banyak wanita, jadi lebih sulit bagi keluarga Adam untuk menemukan kandidat yang cocok. "Saya kira keluarga McCarthy pergi ke sana karena mereka mendengar tentang ini." Martin memberitahu Nicole saat dia akhirnya menghubungkan titik-titik tentang apa yang terjadi.
Mata Nicole berbinar, kalau begitu, keluarga Adam tidak begitu peduli dengan keluarga McCarthy. Mereka hanya menggunakan keluarga McCarthy sebagai bibit unggul. Ya, begitu. Pantas saja tidak ada seorang pun dari keluarga Adam yang hadir saat doa keluarga McCarthy. Itu menjelaskan semuanya sekarang. Nicole memikirkan apa yang terjadi tempo hari di bukit dan langsung mengerti segalanya. Bab 1377. Terima kasih sudah menceritakan semuanya padaku. Nicole menatap Martin dan berterima kasih padanya. Lagi pula, Martin membuat perjalanannya berharga. Pekerjaannya menjadi jauh lebih mudah setelah mengetahui kebenarannya. Dia akhirnya menemukan titik lemah Joyce. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Sebaliknya, akulah yang harus berterima kasih padamu. Senyum muncul di wajah Martin saat ia menatap Nicole. Untuk apa? Dia menatapnya dengan bingung. Saya tahu pabrik sudah kembali beroperasi karena kata-kata baik yang Anda sampaikan kepada saya di hadapan Ten Johnston. Saya juga tahu bahwa Andalah yang membuat saya bisa mendapatkan begitu banyak pesanan. Saya tidak akan melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk saya. Martin menatap Nicole dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa Bacon tidak akan mencapai begitu banyak hal jika bukan karena Nicole. Kupikir kau tidak tahu. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk membantumu karena aku melihat seberapa besar usaha yang kau curahkan untuk ini setiap kali aku datang ke sini. Secara kebetulan, aku punya beberapa teman yang sedang mencari peralatan medis baru, jadi aku merekomendasikan produkmu. Mereka sangat ingin mendapatkan Bacon saat melihatnya, jadi aku memberikan mereka kontakmu. Kau tidak akan menyalahkanku untuk itu, kan? Nicole menatap Martin dan menceritakan semua yang telah ia lakukan untuknya. Mengapa saya harus menyalahkan Anda untuk sesuatu yang menguntungkan saya? Apakah Anda melihat truk-truk datang dan pergi dari pabrik setiap hari? Semuanya penuh dengan pesanan yang Anda berikan kepada saya. Martin tampak sangat senang saat berbicara. Benarkah? Apakah benar-benar ada begitu banyak pesanan? Nicole tidak dapat mempercayainya. Tentu saja, Nicole, sudah lama sekali kita tidak makan bersama. Apakah kamu ada waktu hari ini? Martin menatap Nicole dan bertanya. Ya, kalau begitu, sekarang mari kita pergi ke restoran. Usulnya. Tentu saja. Dia menatapnya, kamu tidak perlu menyetir. Aku akan mengantarmu kembali ke sini setelah makan. Itu terlalu merepotkan bagimu. Martin menolak gagasan itu karena dia bukan orang yang suka merepotkan orang lain. Apa yang mengganggu tentang itu? Aku hanya perlu menginjak pedal. Nicole melambaikan tangannya padanya, memberi isyarat agar dia masuk ke dalam mobil. Martin mengencangkan sabuk pengamannya. Kemudian, Nicole menyalakan mobil dan melaju keluar pabrik. Martin, restoran mana yang akan kita kunjungi? Nicole menatapnya dan bertanya. Bagaimana dengan tempat favoritmu, restoran Bluewell? Usul Martin. Bagaimana kau tahu itu salah satu restoran favoritku? Nicole mengira hanya Jared yang tahu bahwa ia menyukai makanan di Bluewell. Ia tidak menyangka Martin juga mengetahuinya. Aku menyadarinya saat terakhir kali kita pergi ke sana bersama. Martin mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka makan bersama, yang sudah lama sekali. Terakhir kali, sudah lama sekali, bukan? Nicole sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya. Ya, kau benar. Percakapan berlanjut di dalam mobil, dan mereka tiba di restoran tak lama kemudian. Nicole memarkir mobilnya di dekat situ dan masuk ke dalam bersamanya. Manajer melihat mereka dan segera menyambut mereka. Nona Nicole, Tuan Wians. Kalian datang di waktu yang tepat. Kami baru saja mendapat kepiting Raja Cangkang Lunak yang sangat langka. Apakah kalian ingin mencobanya? Bab 1378. Hanya pelanggan khusus yang bisa mendapatkan kesempatan untuk kepiting Raja Cangkang Lunak yang langka ini. Nicole adalah pelanggan tetap dan VIP mereka. Jadi manajer merekomendasikannya kepada mereka. Ia tidak akan melakukan hal yang sama kepada pelanggan biasa karena jenis kepiting ini sangat langka. Martin, kamu mau mencobanya? Nicole menatap Martin dan bertanya. Tentu saja, jawabnya dengan anggun. Kami akan mengambil. Nicole menatap manajer itu dan berkata. Baiklah, saya akan mengerjakannya. Kemudian,
Sang manajer berlari ke dapur. Seorang pelayan mengantar Nicole ke tempat spesialnya. Martin melihat sekeliling dan duduk. Meja ini jelas merupakan tempat terbaik di restoran ini. Puji dia. Tentu saja, aku duduk di sini setiap waktu karena suatu alasan. Nicole berkata dengan bangga. Ia merasa sangat rileks hari ini saat duduk di sana bersama Martin. Ya, Nona Nicole, Anda memang orang yang memiliki selera yang bagus. Martin memujinya lagi. Aku tidak melihatmu makan coklat sebelum kita datang ke sini. Kenapa lidahmu manis sekali? Nicole menatap Martin dan menggodanya, membuatnya tersipu. Beberapa saat kemudian, dua pelayan datang ke meja mereka sambil membawa piring besar. Nona Nicole, ini kepiting raja cangkang perangkat lunak yang Anda pesan. Tolong beri mereka ruang untuk menyajikannya di atas meja. Ucapan manajer dengan sopan sebelum para pelayan meletakkan piring dengan hati-hati di tengah meja. Silakan menikmati. Jangan ragu untuk menelepon saya jika ada yang bisa saya bantu. Manajer itu pergi bersama para pelayan setelah mengatakan itu. Ini adalah pertama kalinya Martin melihat kepiting raja sebesar itu. Ekspresi keheranan yang mendalam terpancar di wajahnya. Nicole mengangkat sudut mulutnya setelah melihat betapa terkejutnya Martin. Ada apa? Apakah terlalu besar? Nicole menatapnya dan bercanda. Ya, sekali-sekali. Pasti butuh waktu bertahun-tahun bagi kepiting untuk tumbuh sebesar ini, kan? Martin tak kuasa menahan diri untuk menebak sambil melihat kelezatan di depannya. Kurasa begitu. Mungkin spesies kepiting ini memang sebesar ini secara alami. Berhentilah memandanginya dan cicipi. Nicole memandang dan berbicara. Tentu saja, Martin mungkin masih akan membuka mulutnya dengan kosong jika dia tidak meminta untuk mulai makan. Nicole mengambil penjepit besar. Ia membukanya dan meletakkan daging ke dalam saus yang disiapkan oleh koki. Kemudian, ia memasukkannya ke dalam mulut. Rasanya lezat. Menjaganya terasa sangat segar dan kenyal. Nicole sangat menikmatinya. Martin meraih salah satu kakinya setelah melihat ekspresi puas di wajah Nicole. Ia mencelupkan daging itu ke dalam saus yang sama dan lehernya. Martin tampak sangat terkejut setelah menyaksikannya. Rasanya surgawi. Apakah ini baik-baik saja? Nicole memandang dan bertanya. Luar biasa. Martin tak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya saat ia menatapnya dengan senyum lebar. Aku senang kamu menyukainya. Kita akan berpesta hari ini. Nicole mengangkat gelasnya dan menganjurkan bersulang untuk Martin. Bab 1379. Kamu menyetir ke sini. Kok bisa kamu minum? Martin menenangkan diri dan bertanya pada Nicole. Saya akan meminta orang lain untuk mengantar saya kembali. Ayo, kita minum. Dia memberi isyarat kepadanya untuk mengangkat gelasnya. Baiklah. Martin mendengar apa yang dikatakannya dan mengetukkan gelasnya dengan gelas wanita itu. Martin, entah mengapa kau tidak ingin menjual bacon ke luar negeri. Apa kau sudah berubah pikiran? Nicole mengungkitnya sambil menatapnya. Sebenarnya, aku berharap bacon dapat bermanfaat bagi semua orang di dunia. Namun, aku juga khawatir orang-orang dengan niat jahat akan menggunakannya untuk memfasilitasi perbuatan jahat mereka jika mereka mendapatkannya. Aku tidak ingin itu terjadi. Dia menjelaskan kepadanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ya, itu bisa saja terjadi. Namun, banyak tempat di sana yang tidak memiliki kondisi kehidupan yang baik. Orang-orang di sana membutuhkan produk yang bagus seperti bacon untuk membantu mereka dan memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali. Nicole menyaksikan banyaknya korban luka yang meninggal karena mereka tidak bisa mendapatkan perawatan yang tepat pada waktunya. Ia berharap Martin bisa berubah pikiran sehingga bacon bisa membantu sebanyak mungkin orang. Saya mengerti apa yang ingin Anda katakan, tapi, Martin terdengar seperti membutuhkan alasan yang cukup meyakinkan baginya untuk menjual bacon ke luar negeri dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu-ragu. Anda menciptakan bacon karena Anda ingin membantu orang lain. Anda tidak bisa mengabaikan mereka yang membutuhkan bacon hanya karena Anda khawatir sebagian kecil dari mereka akan menyalahgunakannya. Kamu harus memaksimalkan potensinya di negara kita dan seluruh dunia. Nicole menyemangatinya untuk mengambil keputusan terbaik. Martin menundukkan kepalanya dan mulai berpikir.
Nicole tidak ingin menekannya, jadi dia berkata, jangan merasa tertekan. Ayo makan dulu dan bicarakan ini saat kita kembali nanti. Nicole mengambil kaki kepiting lainnya dan melanjutkan makan. Kemudian, Martin tiba-tiba menatapnya dan berkata, kau benar. Aku tidak bisa membatasi potensinya dengan hanya menjualnya di sini. Aku harus memaksimalkan nilainya. Nicole, aku sudah memutuskan. Aku akan memperluas jangkauan penjualan bacon dan mengekspornya kemanapun dibutuhkan. Martin menatapnya dan berkata dengan serius. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita minum segelas lagi untuk merayakan keberhasilan bacon di seluruh dunia? Nicole menatapnya dan berkata dengan nada bercanda. Tentu saja. Martin mengangkat gelasnya, dan senyum tulus muncul di wajahnya. Nicole, kamu minum terlalu banyak. Martin memperhatikan bagaimana dia menghabiskan gelas demi gelas dan berkata, tidak juga, sedikit alkohol tidak akan berpengaruh apa-apa padaku. Nicole mulai merasa sedikit mabuk, tetapi tidak biasa baginya untuk merasa seperti ini hanya karena minum sebanyak ini. Tiba-tiba, dia merasa sedikit kesal ketika teringat noda lipstik di senyum Jared. Mungkin orang lebih mudah mabuk ketika suasana hatinya sedang buruk. Nicole ingin menghubungi nomor Kelly setelah makan tetapi secara tidak sengaja menelepon Harvey. Kelly, aku sekarang di Blue Well. Jemput aku. Nicole berbicara tepat setelah telepon tersambung. Harvey langsung tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia pergi makan malam di Blue Well Restaurant tanpa aku. Sungguh keterlaluan. Dia hanya memikirkan aku saat dia butuh bantuan. Bagaimana mungkin dia tidak mengajakku makan bersamanya? Halo, Kelly. Nicole memanggil nama Kelly beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban. Namun, ia mengira Kelly sudah mendengar apa yang ia katakan, jadi ia menutup telepon. Martin, kita tunggu di sini sebentar. Kelly akan datang sebentar lagi. Nicole berkata pada Martin sebelum dia mengambil gelasnya lagi untuk melanjutkan minum. Dia segera menghentikan tangannya yang sudah memegang gelas sambil berkata, Nicole, kamu sudah cukup minum hari ini. Kamu harus berhenti. Ya, aku sangat senang hari ini. Martin, kau harus mengunjungi laboratoriumku saat kau punya waktu. Siapa tahu, mungkin kau akan jatuh cinta dengan tempat itu. Nicole mengangkat ujung bibirnya saat berkata kepadanya. Benarkah? Aku pernah mendengar Tuan Johnston membicarakannya sebelumnya, tapi apa yang sedang kamu teliti? Martin menatap Nicole dan bertanya. Bab 1380. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Nicole membuatnya penasaran. Harvey tiba-tiba muncul di depan mereka saat mereka masih mengobrol. Dia melirik Nicole sebelum bertanya pada Martin, ada apa dengannya? Kenapa dia minum begitu banyak? Kami mengobrol dengan sangat asyik, dan dia terlalu larut dalam momen itu. Anda bisa melihat seberapa banyak dia minum dari botol itu. Martin menatap Harvey dan menjelaskan kepadanya. Namun, Harvey menatap Nicole tanpa daya dan berkata kepada Martin, ayo, aku akan mengantar kalian pulang. Dia langsung menggendong Nicole setelah mengatakan itu dan berjalan menuju mobilnya, yang diparkir di luar. Harvey menaruh Nicole di kursi belakang dan masuk ke mobil bersama Martin. Kemudian, ia pergi meninggalkan Blue Well Restaurant. Martin, di mana kamu tinggal? Harvey menatap Martin dan bertanya. Kirim saja saya kembali ke pabrik, jawab Martin. Sudah terlambat. Kenapa kamu masih ingin kembali? Harvey menatapnya dengan bingung. Pabrik baru saja memulai kembali produksinya belum lama ini, dan saya harus berada di sana untuk mengawasi semuanya. Saya tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Martin menatap Harvey dan berbicara. Kamu pekerja keras sekali. Itu mengagumkan. Kemudian, Harvey mengemudikan mobilnya menuju ke arah pabrik. Setelah beberapa saat, mobil itu berhenti di depan pabrik. Martin menoleh ke arah Nicole, yang duduk di kursi belakang, dan berkata kepada Harvey, bahwa dia pulang dengan selamat. Jangan khawatir. Sampai jumpa. Harvey menginjak pedal dan pergi. Harvey khawatir terhadapnya dan terus melihat ke kaca spionnya untuk memeriksanya. Kemana aku harus mengirimnya? Harvey mulai berpikir dalam hati sambil mengemudi. Akhirnya, ia memutuskan akan lebih baik untuk mengirimnya kembali ke rumah Mrs.
Wallace Sir. Ia tidak ingin Jared mengurusnya. Sebaliknya, ia ingin mengurusnya sekali saja. Setengah jam kemudian, ia tiba di rumah besar dengan pemandangan laut. Tia keluar dari rumah setelah melihat mobil Harvey. Tuan Ellison, apa yang membawamu ke sini larut malam? Tia merasa aneh saat bertanya kepadanya. Nona Nicole, apakah dia baik-baik saja? Tia melihatnya membantu Nicole dari kursi belakang dan segera membantunya menggendongnya. Namun, Harvey berkata kepadanya, buka pintunya. Kemudian, dia menggendong Nicole lagi dalam pelukannya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Harvey menggendong Nicole ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Tia, ambilkan aku handuk hangat. Baiklah. Tia pun melakukan apa yang dikatakannya. Tuan Ellison, mungkin sebaiknya aku yang mengurusnya. Tia merasa mungkin tidak pantas baginya untuk mengurus Nicole, jadi dia mengusulkan ide itu. Harvey menatap Tia. Ia tetap minggir, meskipun ia ingin menyeka wajah Nicole sendiri. Baiklah. Kemudian, ia berdiri di samping dan memperhatikan Tia menyeka wajah Nicole dengan hati-hati. Tia menatapnya. Setelah menyeka wajah Nicole, dia berkata, Tuan Ellison, terima kasih banyak telah mengirimnya kembali. Aku akan memberitahu dia tentang hal ini setelah dia bangun. Kemudian, dia menunggu Ellison meninggalkan ruangan. Namun, Ellison tetap berada di ruangan itu tanpa bergerak sama sekali. Jadi, Tia berkata, Tuan Ellison, apa yang Anda lihat? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tia, Harvey menyadari bahwa dia sedang menatap Nicole. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Tia dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Tia menutup pintu dan mengantarnya ke halaman. Kamu bisa kembali ke dalam sekarang. Harvey membuka pintu mobilnya dan berkata kepada Tia. Hati-hati di jalan, kata Tia dengan nada khawatir. Kemudian, Harvey melaju perlahan dan meninggalkan rumah besar itu. Matahari mulai terbenam. Di kantor Johnson Group, Jared menatap ponselnya. Nicole pergi begitu saja pagi ini sendirian, dan dia bahkan tidak meneleponku sampai sekarang. Ini sudah sehari. Apakah dia masih marah padaku? Dia tetap menghubungi nomor Nicole setelah ragu-ragu.